Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala nabiyyina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang isim-isim yang dibaca rofa. Hari ini insyaallah kita akan belajar amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Bagaimana penjelasannya? Saksikan terus video ini. Hari ini kita akan belajar tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Al-awamilud dakhilatu, amil-amil yang masuk adal mubtada'i wal khobari, terhadap mubtada dan khobar. Ada berapa amil yang masuk kepada mubtada dan khobar? Ada 3. Yang pertama, kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya. Inna wa akhawatuha, inna dan saudara-saudaranya. Zonantu wa akhawatuha, atau zonna wa akhawatuha, atau zonantu dan akhawatuha, dan saudara-saudaranya. 3 yang masuk kepada mubtada dan khobar ini, amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar ini, yang 3 ini disebut juga dengan nawasikh. Nawasikh itu adalah jamak dari nasikhun. Nasikhun, nasikhoni, nawasikh. Nasikh artinya menghapus atau menghilangkan. Menghilangkan apa? Menghilangkan hukum sebelumnya, menghilangkan hukum mubtada dan khobar. Awalnya mubtada itu i'rabnya adalah rofa, khobar begitu juga, tapi ketika dimasuki oleh nawasikh yang 3 ini bisa berubah hukumnya. Mari kita lihat yang pertama, kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya. Apa tugasnya? Apa fungsinya? Tarfa'ul isma, merofakkan isim, wa tansibul khobar, dan menasobkan khobar. Kita lihat contohnya. Kana Zaidun qa'iman, adalah si Zaid itu berdiri. Di sini kita lihat kana, kana ini adalah nasikh. Nasikh atau menghapus atau menghilangkan. Kana artinya adalah, dia fi'il madiyah. Kita lihat kana Zaidun qa'iman, adalah si Zaid itu berdiri. Kana ini masuk kepada mubtada dan khobar. Zaidun qa'iman asalnya adalah Zaidun qa'imun. Zaidnya mubtada, kemudian qa'imunnya khobar. Zaidnya hukumnya di sini i'rabnya adalah rofa, kemudian khobar qa'im ini khobar, i'rabnya adalah rofa juga. Tapi ketika dimasuki oleh kana, maka kata Zaid ini berubah, bukan lagi menjadi mubtada, tapi berubah menjadi ismu kana. Hukumnya berubah dari awalnya mubtada menjadi ismu kana. Ini tidak, asalnya adalah mubtada. Yang kedua ini khobar. Tapi ketika dimasuki kana, maka hukumnya berubah menjadi isim kana. I'rabnya tetap rofaknya, tanda rofaknya adalah dhamma, karena kata Zaid ini adalah isim mufrad atau kata yang menunjukkan satu, menunjukkan tunggal. Kemudian kata yang kedua, qa'iman, ini awalnya adalah khobar, kemudian berubah hukumnya bukan lagi menjadi khobar, tapi menjadi khobar kana. Itulah tadi maka dikatakan kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, zonantu dan saudara-saudaranya, atau zonna dan saudara-saudaranya itu adalah nasikh, nawasikh, atau yang menghapus, menghilangkan. Menghilangkan atau menghapus apa? Menghapus hukum sebelumnya. Awalnya mubtada itu i'rabnya adalah rofa, kemudian khobar awalnya i'rabnya rofa, maka setelah dimasuki oleh nasikh yaitu kana, maka berubahlah menjadi awalnya ini mubtada menjadi isim kana dan i'rabnya rofa tetap, kemudian ini tadi awalnya adalah khobar menjadi khobar kana, kemudian i'rabnya berubah menjadi nasab.
Maka kana ini merofakkan isim atau merofakkan mubtada, kemudian menasabkan khobar, atau membuat khobar itu menjadi fathah seperti ini. Ini fathatan ya. Kemudian selain kana apalagi yang merofakkan isim atau merofakkan mubtada, kemudian menasabkan khobar atau menasabkan yang kedua, ada lagi yaitu amsa ya. Asbaha, amsa artinya waktu sore, asbaha waktu pagi, adha waktu duha, dhalla bernaung atau berlindung, bata menginap waktu malam, ya soro menjadi, laisa bukan, mazala senantiasa, ma'infakka sama, mafatia juga senantiasa, mabariha senantiasa, madama artinya selamanya. Oke. Kana dan saudara-saudaranya ini ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amarnya ya. Amsa, yumsi, asbaha, yusbihu, adha, yudhi, dhalla, yadhillu, bata, yabitu, sara, yasiru. Kecuali laisa. Laisa ini tidak ada fi'il mudhari'nya dan juga tidak ada fi'il amarnya. Mazala, la yazalu, ma infakka, la yanfakku, ma fati'a, la yafti'u. Kemudian ma bariha, la yabrahu, ma dama, la yadumu. Itu fi'il madi dan mudhari'nya. Fi'il amarnya juga ada ya. Amsa, amarnya amsi. Asbaha, asbih, adha, adhi. Ya, adha, yudhi, adhi. Dhalla, yadhillu, dhilla. Bata, yabitu, bit. Sara, yasiru, sir. Kecuali laisa ini tidak ada fi'il amarnya. Begitu seterusnya sampai ke bawah ya. Kemudian kita lihat apalagi nasikh yang kedua. Nawasikh yang kedua adalah inna dan saudara-saudaranya. Inna wa akhawatuha. Apa fungsi inna dan saudara-saudaranya? Ini adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merofakkan khabar. Menasabkan yang pertama, merofakkan kata yang kedua. Kita lihat inna zaidan qa'imun. Sesungguhnya si Zaid itu berdiri. Kita lihat tadi Zaidun qa'imun ya. Zaidnya di sini mubtada, kemudian i'rabnya adalah rafa, khabar. Yang kedua adalah khabar, i'rabnya adalah rafa juga. Ketika dimasuki oleh inna, maka mubtadanya berubah menjadi tidak lagi mubtada, menjadi isim inna. Ismu inna. Kemudian i'rabnya pun berubah, awalnya rafa menjadi nasab. Nah, itulah tadi maka dikatakan ini nasikh, menghapus, menghilangkan hukum sebelumnya. Kemudian kata yang kedua, awalnya dia hanya khobar tapi menjadi khobar inna. Menjadi khobar inna. Kemudian i'rabnya di sini rafa tetap ya. Maka inna dan saudara-saudaranya ini fungsinya, tugasnya adalah menasabkan mubtada kemudian merofakkan khabar. Apalagi selain inna, saudara-saudaranya adalah anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Anna artinya bahwasanya, kalau inna sesungguhnya ya, lakinna tetapi, ka'anna seakan-akan, laita seandainya, la'alla artinya mudah-mudahan. Anna ini disebut, inna dan anna disebut dengan harfu at-taukid ya, harfu taukid. Harfu taukid. Harfu taukid ini adalah huruf yang menguatkan. Sesungguhnya si Zaid berdiri ya, jadi menguatkan bahwa si Zaid itu benar berdiri. Anna begitu juga ya, anna artinya bahwasanya harfu taukid ini kedua-duanya adalah harfu taukid. Kemudian lakinna ini harful istidrak. Harful istidrak ini kata huruf yang menyusul ya, huruf yang menyusul kata sebelumnya. Kemudian ka'anna ini adalah harfu tashbih, seakan-akan atau menyerupai. Harfu at-tashbih. Harfu tashbih, huruf yang menyerupai. Laita,
ini angan-angan ya, harfut tamanni, harfu kemudian la'alla ini harfu taraji atau harfu tawaqqu. Harfu taraji atau harfu tawaqqu ini adalah huruf cemas, huruf yang mengharap-harap. Kemudian masuk kepada yang ketiga, nawasikh yang ketiga yaitu dhanna dan saudara-saudaranya. Dhanantu dan saudara-saudaranya. Apa fungsi dan tugas dari dhanna dan saudara-saudaranya ini adalah menasabkan mubtada dan khobar bahwa keduanya menjadi maf'ul ya, keduanya menjadi maf'ul. Apa contohnya? Dhanantu Zaidan zahiban. Saya mengira bahwa si Zaid itu pergi. Asalnya katanya adalah Zaidun zahibun. Si Zaid itu pergi. Ketika dimasuki oleh dhanna ya, nasikh dhanna, maka yang pertama awalnya dia itu mubtada, tapi setelah dimasuki oleh dhanna, nasikh dhanna, maka dia berubah menjadi maf'ul bih ya, menjadi maf'ul bih, maf'ul pertama. Kemudian kata yang kedua awalnya dia itu khobar. Nah, ini mubtada, ini khobar, awalnya dia khobar, i'rabnya rafa, maka ketika dimasuki oleh dhanantu dan saudara-saudaranya, maka berubahlah ini menjadi maf'ul bih ats-tsani, maf'ul bih yang kedua. Awalnya dia itu rafa, maka berubah menjadi nasab. Nah, itulah fungsi dan tugas dari dhanna, menghapus hukum sebelumnya. Awalnya mubtada dan khabar, kemudian setelah dimasuki oleh dhanna, maka berubah menjadi maf'ul bih yang pertama, maf'ul bih awal, dan yang kedua ini maf'ul bih tsani, maf'ul bih yang kedua. Dia menghapus hukum sebelumnya. Apa saja selain dhanna ini? Apa saudara daripada dhanna? Yaitu hasibtu. Hasibtu artinya saya telah mengira. Khiltu juga saya telah mengira. Za'amtu saya telah mengira. Mengiranya ini adalah hampir yakin ya, hampir yakin. Ra'aitu saya telah melihat. Alimtu saya telah mengetahui. Wajadtu saya telah mendapatkan. Ittakhadtu saya telah menjadikan. Ja'altu saya telah menjadikan. Sami'tu saya telah mendengar. Jadi dhanantu dan saudara-saudaranya atau dhanna wa akhwatuha ini fungsinya juga adalah sebagai nawasikh, menghapus hukum sebelumnya. Awalnya mubtada dan khobar, ketika dimasuki oleh dhanna dan saudara-saudaranya, maka berubah menjadi maf'ul bih awal dan maf'ul bih ats-tsani. Yang pertama maf'ul bih al-awal yang awalnya mubtada, yang kedua menjadi maf'ul bih ats-tsani yang awalnya adalah khobar. Hukumnya juga berubah. Yang pertama menjadi nasab, yang kedua juga menjadi nasab. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bagi rekan-rekan yang belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.